Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG kategori 1 gelombang kedua Universitas Tadulako tahun 2022. Saya, nama Horunisa NIM A611221241, nomor UKG 2015 031738119. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran dengan materi listrik dinamis di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Nisa minta tolong ketua kelasnya Sandi. Oke, ya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Boleh di situ saja. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sudah. Oke, pada pertemuan hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Masuk semua? Nihil ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak, Bu Nisa akan memberikan materi tentang listrik dinamis. Sebelumnya materi ini anak-anak sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Apa itu sebenarnya listrik dinamis anak-anak? Ada yang tahu? Listrik saja contohnya. Lampu. Terus apa lagi? Ahmad Cahyo? TV. Terus? Apa lagi? Ya? Apa? Kulkas. Oke. Bisa membayangkan tidak anak-anak kalau di dunia ini tidak ada listrik? Bagaimana? Kamu satu hari saja tanpa HP, bagaimana? Tidak bisa. Tanpa listrik, tanpa AC, bagaimana? Tidak bisa. Oke. Pada pertemuan ini anak-anak coba Bu Nisa berikan video. Kita perhatikan ya. Statis, kita belajar tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Tapi kegunaan listrik di kehidupan kita nggak cuma ketika muatannya ini diam, tapi juga ketika muatannya bergerak. Menyalanya lampu ini, terus cara ngecas laptop atau HP kamu, dan pada dasarnya sih cara nyalain hampir semua perangkat elektronik itu bisa terjadi karena muatan-muatan listrik ini bergerak atau mengalir. Tapi kenapa listrik bisa ngalir ya? Terus apa aja sih yang nentuin kekuatan aliran listrik pada suatu kawat? Nah, oke. Dari video sedikit ini anak-anak, kira-kira listrik lampu ini bisa menyala, AC ini bisa menyala karena ada apa? Karena ada aliran listrik. Nah, di aliran listrik ini itu faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Ada yang tahu? Tidak? Oke, pada pertemuan hari ini anak-anak kita akan mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi listrik, besarnya arus listrik, dan pada pertemuan ini juga kalian akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian. Masih ingat jenis rangkaian apa saja anak-anak? Ada seri dan paralel. Kira-kira penggunaannya itu untuk apa? Iya. Oke. Oke, selanjutnya, oke, coba dibacakan satu tujuan pembelajarannya. Dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diberikan data sehingga dapat menentukan besaran pada rangkaian arus searah dengan baik. Dengan baik. Poin utamanya pada tujuan pembelajaran yang pertama apa? Menentukan besaran pada rangkaian arus searah. Oke, menentukan besaran pada rangkaian arus searah. Terus yang kedua? Yang kedua, ada peserta didik diberikan data sehingga dapat membandingkan besar tegangan pada rangkaian seri dan paralel dengan teliti. Oke. Terus poin utamanya? Poin utamanya yaitu untuk bisa membandingkan besar tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Oke. Menentukan besar tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Untuk yang ketiga? Yang ketiga, peserta didik diberikan data sehingga dapat membandingkan besar arus pada rangkaian seri dan paralel dengan teliti. Oke, poin utamanya di situ apa? Siswa dapat membandingkan besar arus pada rangkaian seri dengan paralel. Oke,
Lalu yang keempat, Peserta didik diberikan data sehingga dapat menganalisis karakteristik pada rangkaian seri dan paralel. oke, poin utamanya di situ apa? Menganalisis karakteristik pada rangkaian seri dan paralel. Oke, terakhir Luna. Peserta didik diberikan LKPD sehingga dapat melakukan percobaan virtual sesuai dengan metode ilmiah dengan baik. Poin utamanya di situ Diberikan LKPD untuk melakukan percobaan secara virtual. Oke, anak-anak. Jadi dari kelima ya, tujuan pembelajaran ini nanti akan kita lakukan dengan menggunakan percobaan virtual. Pada saat melakukan percobaan, anak-anak, Bu Nisa akan menilai sikap dan nilai keterampilan kalian. Paham? Oke, tapi sebelumnya kalian sudah baca belum ya materi listrik dinamis ini? Belum, oke. Silakan sediakan HP kalian anak-anak untuk scan e-modul yang ada di depan. Bu Nisa beri waktu 10 menit. Dan informasi apa saja yang ada pada e-modul tersebut silahkan kalian catat. Paham? Oke, silakan. Oke, sudah cukup anak-anak? Oke, lanjut ya. Kita samakan persepsi dulu, apa yang sudah kalian baca sudah sesuai atau belum anak-anak. Oke, yang pertama di situ ada pembahasan tentang besaran-besaran pada listrik dinamis. Apa saja yang pertama besarannya? Ada arus listrik. Terus yang kedua ada hambatan dan tegangan. Oke. Nah, sebelumnya di sini anak-anak Bu Nisa ada dua gambar. Ada rangkaian listrik yang A dan rangkaian listrik yang kedua. Siapa yang bisa membedakan itu? Perbedaannya letaknya di mana? Yuk, silakan. Jadi rangkaian listrik yang di kiri itu merupakan rangkaian listrik terbuka. Oke. Terus yang kanan itu rangkaian listrik tertutup. Oke. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Karena apa? Karena apa, Aura? Terbuka. Terus? Oke. Mengalir. Oke, jadi syaratnya agar rangkaian listrik ini lampunya itu bisa menyala harus kondisi rangkaian tertutup. Kalau ada salah satu rangkaiannya itu ada yang terbuka, maka lampu tersebut tidak akan bisa menyala. Paham anak-anak? Terus yang kedua, besaran apa saja yang ada? Yang pertama ada arus listrik. Arus listrik sendiri itu adalah aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi lampu ini bisa menyala itu karena ada arus listrik. Arus listriknya itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, besar arus listrik ini bisa diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan ampermeter. Paham? Terus yang kedua ada hambatan. Hambatan itu anak-anak layaknya seperti penghalang. Kalau kalian sepeda motor kan itu ya, naik sepeda motor, terus ada polisi tidur. Nah, hambatan pada rangkaian listrik itu sama hanya dengan polisi tidur itu. Artinya ada penghalangnya. Paham? Nah, semakin besar hambatannya, maka arus yang mengalir bagaimana? Semakin lambat atau semakin kecil. Oke. Terus yang ketiga ada besaran tentang tegangan.
Nah, arus listrik tadi itu anak-anak bisa bergerak, muatan tadi bisa bergerak kalau ada sumbernya kan gitu ya. Nah, dinamakan itu adalah tegangannya. Paham anak-anak? Nah, kalau tidak ada sumbernya, kalau tidak ada tegangannya, arus tersebut kan tidak akan berpindah. Paham? Nah, dari tiga besaran ini dijadikan satu, ada suatu hubungan yang dinamakan dengan hukum Ohm. Oke, paham anak-anak? Ya, dari tiga besaran, tegangan, arus, terus hambatan, itu dijadikan satu, disebut dengan hukum Ohm. Di mana besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar, itu dipengaruhi atau berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar tegangannya, semakin besar V-nya ini, ya, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Paham? Nah, tadi juga disebutkan semakin besar hambatannya, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Paham? Paham anak-anak? Oke, bisa dikatakan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan, sedangkan arus berbanding terbalik dengan hambatan. Paham? Oke. Itu untuk persamaan persepsi kita anak-anak. Lanjut di sini, ada jenis-jenis rangkaian. Jenis-jenis rangkaiannya ada rangkaian apa yang sudah dibaca? Seri dan paralel. Dari dua rangkaian ini siapa yang bisa mengidentifikasi perbedaannya? Yuk, sekilas saja. Perbedaannya apa? Oke, sebentar. Yuk, gimana Cahyo? Di rangkaian seri, bentuknya mereka saling berdampingan kanan kiri, Bu. Berdampingan kanan kiri. Terus kalau untuk rangkaian paralel itu bertingkat, jadi ada yang di atas sama ada yang di bawah. Oke, kalau berdasarkan rangkaiannya anak-anak, kalau rangkaian seri itu kan dia lurus kan gitu ya. Tetapi kalau di rangkaian paralel dia berjenjang, ada tingkatannya. Oke, dari situ bagus. Sekarang kalau dilihat dari besar arus, tegangan sama hambatannya, pada dua rangkaian ini akan mengalami perbedaan anak-anak. Untuk itu pada pertemuan ini kita akan mencari perbedaannya. Jenis-jenis rangkaian seri itu karakteristiknya bagaimana, rangkaian paralel karakteristiknya bagaimana. Paham? Tapi sebelumnya, nah, pernah lihat ini anak-anak, gambar A itu apa? Lampu tumbler. Ya, lampu tumbler. Terus gambar kedua itu apa? Pembangkit listrik atau yang ada di rangkaian di PLN. Oke, di rangkaian PLN. Coba bedakan. Kalau yang pertama itu kira-kira menggunakan rangkaian apa anak-anak? Seri. Kenapa kok bisa disebut rangkaian seri? Lurus gimana? Berurutan, lampunya berurutan kan gitu ya. Saklarnya cuma satu. Oke, terus kalau yang ini, yang PLN itu paralel. Oke, bisa membayangkan anak-anak jika rangkaian ini kenapa kok menggunakan yang lampu tumbler ini, kenapa menggunakan rangkaian seri? Ya, saklarnya kebanyakan. Oke, kalau yang rangkaian di PLN, kenapa? Pakai apa rangkaian itu? Yang paralel. Kenapa kok tidak menggunakan rangkaian seri? Satu, mati semua. Karena jika pakai yang paralel itu lampunya yang dihasilkan lebih terang. Lebih terang. Kalau yang mana itu? Yang A, yang B? Yang B, lebih terang. Oke, apakah benar anak-anak asumsi kalian ya? Kenapa kok yang lampu tumbler ini menggunakan rangkaian seri? Karena terlalu banyak saklar yang digunakan. Terus kalau yang paralel ini kalau dimatikan satu akan mati semua. Apakah benar kan gitu ya? Terus karakteristik seri dan paralel itu untuk apa? Paham anak-anak? Untuk itu pada pertemuan hari ini akan kita selesaikan dengan menggunakan ELKPD. Tapi sebelumnya Bu Nisa beri waktu 5 menit untuk duduk per kelompok. Silakan duduk per kelompok. Sediakan laptopnya juga karena kita menggunakan pad. Oke, silakan. Gabung memang digabung 4-4 gitu ya. Gabung 4-4.
Oke, coba ini anak-anak di-scan. Oke. Nah, ini silakan. Ini bisa langsung dikerjakan lewat laptop ya. Oh gini, laptop itu bisa digunakan untuk mengerjakan aplikasi pad-nya sekaligus bisa mengisi LKPD-nya, gitu ya. Sudah? Oke, paham anak-anak? Oke, perhatikan dulu cara menggunakannya. Di situ saya menggunakan pad. Sebentar. Langkah-langkahnya sesuai anak-anak ya. Jadi kalian ambil yang rangkaian DC. Udah, nanti prosesnya gini. Diisi dulu rumusan masalahnya apa, rumusan hipotesisnya apa, variabelnya apa. Ini untuk langkah-langkahnya perhatikan seperti ini anak-anak. Di situ di tabel sudah ada perintah untuk memasukkan 2 lampu, 3 lampu atau 4 lampu, gitu ya. Dengan menggunakan 2 baterai atau 3 baterai di situ anak-anak panduannya. Nah, kamu rangkai anak-anak, kamu rangkai. Misalkan gini, ada 2 sesuai panduan ya. Yang diminta ada 2 lampu, dirangkai secara seri. Kalau seri kan berarti tadi lurus ya. Perhatikan dulu, lurus gini. Oke. Nah, jadi setiap komponen harus sudah terhubung. Nih, ini seri. Oke, dikasih baterai. Sesuaikan dengan panduannya nanti anak-anak. Baterainya butuh berapa? Kayak gini. Ntar ya. Terus dikasih saklar. Nah, ini saklarnya. Oke. Nah, kalau seperti ini dinamakan rangkaian terbuka. Kenapa? Karena saklarnya belum tertutup. Nah, sekarang ini ditutup. Nah, nyala. Paham? Nah, setelah itu kan diminta untuk mencari berapa arus dan berapa tegangannya. Oke. Nah, untuk mengukur arus dan tegangan kalau menggunakan ini namanya voltmeter. Nah, ini diukur. Oke. V-nya berapa? Sudah? Kalau diminta untuk mengukur berapa arus yang mengalir, nah, pakai ampermeter. Tapi kalau ampermeter harus dimasukkan pada rangkaiannya. Jadi rangkaian ini saya hapus dulu 1. Nah, ini ampermeternya. Baru ditambahkan. Nah. Gini anak-anak. Oke. Nah, jadi arus yang mengalir di situ berapa? Paham? Nah, hasil ini jangan lupa di print screen. Setelah di print screen, kamu masukkan pada dokumentasi itu. Paham anak-anak? Paham? Oke, silakan dikerjakan bersama kelompok. Bu Nisa beri waktu 20 menit. Ya? Apa? Iya. 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 Silakan, kira-kira email mana yang belum bisa masuk, kalian konfirmasi ke Bu Nisa.
Paham? Kalau untuk mengukur A3 berarti ampere meternya taruh sini. Paham? Oke, seperti itu. Paham? Ya. Kenapa kok sama? Karena hambatannya kan sama kan? Coba kalau satu itu coba bisa sama semua ya. Coba. Kalau sudah dipakai dua ya dua semua gitu ya. Oke, silakan. Oke, sudah Nana? Oke, yuk kita waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Perhatikan kelompok yang lain. Yang lain Bu Nisa tunggu segera dikirim. Oke. Ya, Oke, ya silakan. Ini ada yang satu operator? Yo, silakan. Silakan. Ini rumusan masalah, terus langsung ke data, gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Di sini ada yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita dapatkan yaitu bagaimana perbedaan nyala lampu seri dan nyala lampu paralel, dan bagaimana hubungan dari jenis tegangan dan arus pada suatu rangkaian. Untuk rumusan hipotesisnya yaitu jika tegangan diperbesar maka arus listrik juga semakin besar. Untuk hambatan saat diperbesar maka arus listrik akan semakin kecil. Oke, jadi ini adalah hasil pengamatan kami. Pada rangkaian seri, lampu pertama menghasilkan 1,35 ampere. Begitu juga dengan lampu 2 dengan total 2,7 ampere. Sedangkan tegangannya yaitu 13,5 ampere 13,5 volt setiap lampu dengan total 27 volt. Pada menggunakan 3 lampu, lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 sama-sama menghasilkan arus sebanyak 0,9 ampere dan memiliki total 2,7 ampere. Tegangannya juga sama, yaitu lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 menghasilkan 9 volt dengan total 27 volt. Pada saat menggunakan 4 lampu, keempat lampu menghasilkan arus sebanyak 0,67 ampere dan memiliki total 2,7 ampere. Dan tegangannya, keempat lampu memiliki tegangan 6,75 volt dengan total 27 volt. Aku disore. Mari, Dari yang rangkaian paralel apa gitu? Arusnya dari lampu 1 dan 2 sama-sama menghasilkan 2,7 ampere dan memiliki total 5,4 ampere. Ini sorry. Iya, sekarang
voltnya. Volt lampu 1 dan lampu 2 sama-sama memiliki volt 27 volt dan memiliki total 54 volt. Rangkaian 3 lampu untuk lantai lampu 1 sampai lampu 3 memiliki tegangan 20,7 ampere dan memiliki total 8,1 ampere. Ke sebelahnya lantai lampu 1 memiliki volt 27 volt dan memiliki total 81 volt. Sedangkan memiliki 4 lampu. Lampu 1 sampai lampu 4 memiliki 2,7 ampere dan memiliki lampu 1 sampai lampu 4 memiliki 2,7 volt dan memiliki total 10,8 ampere dan memiliki total 108 volt. Coba dibandingkan antara percobaan pada rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Dari segi terang lampunya dan arusnya bagaimana? Coba perhatikan. Saja, paralel ya, paralel. Paralel boleh. Yang paralel. Ya sudah gitu, bandingkan gitu. Oke, silakan. Oke, jadi jika dibandingkan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri, ditemukan data bahwa rangkaian paralel memiliki ampere dan volt yang lebih besar daripada rangkaian seri, yang menunjukkan bahwa rangkaian paralel juga memiliki lampu yang lebih terang daripada rangkaian seri. Oke, jadi nyala lampu lebih terang. Oke, dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan anak-anak? Kelompok yang lain? Kira-kira ada yang berbeda? Nyala lampu di seri lebih terang atau bagaimana? Halo, kelompok yang lain? Apakah sama hasil percobaannya? Sama. Oke, silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai listrik dinamis. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan itu anak-anak, bisa Bu Nisa simpulkan atau kalian bantu Bu Nisa untuk menyimpulkan ya. Gini dulu, ini rangkaian paralel, ini rangkaian seri. Ini ya, kalau rangkaian paralel jelas dari gambarnya itu kan jelas ya. Kalau rangkaian seri hanya lurus seperti ini. Yang paralel bertingkat. Bedanya apa Nana? Membutuhkan lebih banyak kabel yang mana? Paralel. Seri lebih hemat kabel, sedangkan paralel jauh lebih banyak kabel. Paham? Itu salah satunya kelebihan dari seri. Kalau kekurangannya dari seri apa? Nyala lampunya redup. Paham? Terus kalau rangkaian paralel dilihat dari arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu tidak lain bagaimana anak-anak? Kalau lampu 1 misalkan Bu Nisa gambarkan ini, saya gambarkan ya hambatan 1, hambatan 2 gini. Ini sumber tegangannya. R1, R2. Kan gini ya. Kalau dilihat dari arus yang mengalir, ketika mengalir di R2, mengalir di R1 besarnya berapa? Kalau hambatannya sama. Kalau hambatannya berbeda, pasti beda. Tidak lain sama dengan apa? I totalnya itu tidak lain adalah sama dengan I1 tambah I2. Sedangkan di rangkaian seri, besar arus di rangkaian seri sama. Kan gitu. Berarti arusnya ini I1 sama dengan I2. Paham anak-anak? Dari arusnya saja yang mengalir. Terus kalau dilihat dari VT-nya, kalau dilihat VT itu tidak lain adalah, nah ini, sama. Tegangan pada paralel itu berapapun banyaknya hambatannya pasti nilainya sama. Paham? Terus sedangkan rangkaian seri berbeda, merupakan hasil penjumlahan. Sedangkan kalau rangkaian paralel R-nya, R totalnya 1/R1, 1/R2. Sehingga karena ini R totalnya bentuknya seperti ini, maka arus yang dihasilkan jauh lebih besar yang
paralel. Paham anak-anak? Sedangkan rangkaian seri yang ini di total, sehingga R-nya jauh lebih besar. Kalau R-nya besar, maka I-nya akan kecil. Sehingga arusnya yang mengalir itu kecil, maka nyala lampunya akan redup. Paham anak-anak? Oke. Berdasarkan dari hasil percobaan ini, kita kembali ke orientasi awal. Ada gambar ini, ada gambar lampu tumbler ini dengan rangkaian paralel. Kenapa kok disebut? Kenapa kok menggunakan rangkaian seri? Karena apa, Nana? Yang ini? Kenapa? Redup. Lalu kalau misalkan kamu membayangkan kalau setiap ini tumbler, lampu tumbler ini ada, benar katanya Arfiansa, kalau ada saklarnya mau dimatikan salah satu kan bagaimana? Kan gitu ya. Kan gunanya tumbler itu untuk menerangi kan gitu ya. Sekaligus kan kalau kita membutuhkan tinggal dihidupkan. Kalau kita sudah tidak membutuhkan kan tinggal dimatikan. Kalau membayangkan kalau di situ ada saklar banyak bagaimana? Kerepotan. Kalau lampunya ada 100, saklarnya ada 100. Paham anak-anak? Oke, kalau di rangkaian paralel, di rangkaian PLN, kenapa kok menggunakan rangkaian paralel? Nah, lebih redup, salah satunya lebih redup. Dan kalau misalkan di salah satu daerah itu ada yang bermasalah, apakah kita harus mematikan semua? Kan tidak. Paham? Gunanya di rangkaian paralel agar salah satu dihidupkan, salah satu dimatikan, yang lain tidak ikut mati. Paham anak-anak? Oke, paham. Oke, sudah cukup gambar ini anak-anak. Gambaran untuk perhitungannya. Untuk membandingkan arusnya, kita cari R-nya dulu. Perhatikan ya. Sebentar anak-anak ya. Kurang sedikit lagi ya. Kita cari R-nya dulu ya. R1 tambah R2 tambah R3. Ini jika dirangkai secara seri. R total dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 6, 11 ohm. Sehingga kita bisa mencari arusnya. Arus berarti V per R. V-nya berapa? 10. R-nya 11. Oke, ini untuk rangkaian seri. Sekarang untuk rangkaian paralel, 1 per RT. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Oke, terus berapa? Oke, 1 tambah 6, 1 tambah 3, 1 tambah 2. Disamakan penyebutnya? 6. Berarti ini 1, 2, 3. Berapa? 6 per 6 sama dengan 1. Berarti untuk mencari I-nya, V per RV-nya, R-nya 10. Berarti kita bisa membandingkan arus paralel banding arus seri. Arus paralelnya 10, serinya 10 per 11. Maka jika disederhanakan kan 11 per 10. Coret berarti 11 per 1. Berarti ini adalah perbandingan arus dan seri dan paralel. Paham? Oke, cukup anak-anak. Oke, dari percobaan ini ya, kita sudah menyelidiki hubungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada awal tadi, kita kan diminta untuk mencari apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besar dari tegangan, besar dari arus. Apa saja, Min? Rangkaian. Rangkaiannya, terus Banyaknya hambatan. Hambatannya, terus sumber tegangannya berpengaruh tidak? Berpengaruh. Sumber tegangannya juga berpengaruh. Jadi kalau mau rumahnya terang, menggunakan rangkaian apa? Paralel. Kalau ingin mempermudah, misalkan saya punya kondisi ruang tamu dengan ruang depan agar nyalanya tidak terlalu terang, dan ketika saya matikan secara bersamaan, lampunya sama-sama mati, maka kita menggunakan rangkaian yang seri. Paham anak-anak? Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini?
Oke, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, untuk percobaan ini pada pertemuan ini saya berikan penghargaan kepada kelompok 1 karena sudah data-data yang diberikan sudah bagus. Oke, cukup anak-anak. Untuk berikutnya, Bu Nisa beri tugas di dead quiz. Nanti kodenya saya sampaikan melalui ketua kelas. Paham anak-anak? Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan? Oke, pertemuan hari ini sudah selesai anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba Dandi dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Nisa akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.